Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru di SMK ISTE Kota Tegal tahun pelajaran 2021-2022, khususnya jurusan TKJ. Perkenalkan, nama saya Indra Setiawan. Saya di sini sebagai kepala jurusan atau kepala kompetensi keahlian di TKJ. Pada kesempatan ini, saya diberi tugas oleh sekolah dalam rangka MPLS 2021 untuk memberikan materi tentang pengenalan jurusan, khususnya jurusan Teknik Komputer Jaringan atau TKJ. Sebelum masuk ke materi, ini sedikit gambaran bahwa di abad 21 ini itu masuk ke abad teknologi informasi. Di semua bidang itu membutuhkan yang namanya komputer, yang namanya jaringan. Bahkan di rumah-rumah sekarang komputer, jaringan, internet itu mulai masuk ke kebutuhan utama. Apalagi dengan kondisi pandemi ini, di bidang pendidikan itu mewajibkan atau mengharuskan sekolah secara daring. Jadi di sini jelas bahwa kebutuhan untuk internet, jaringan itu masuk ke kebutuhan utama. Kalau di bidang perusahaan atau pemerintahan, baik pemerintahan maupun swasta, itu juga sama, pasti ada komputer, pasti ada jaringan. Berarti di sini sangat banyak peluang untuk alumni atau lulusan TKJ bisa bekerja di semua perusahaan. Bahkan di perusahaan otomotif pun anak TKJ bisa masuk kerja di situ sebagai administrasi kantor atau teknisi komputer atau teknisi jaringan. Jadi di sini sudah jelas bahwa TKJ itu di era global ini, di era abad 21 ini sangat-sangat dibutuhkan sekali di semua bidang. Di sekolahan pun para alumni itu bisa bekerja di situ. Jadi sekali lagi, pada abad 21 ini TKJ itu sangat-sangat dibutuhkan dan banyak peluang untuk kerja di situ. Bahkan untuk wirausaha pun sangat-sangat besar untuk membuka usaha di bidang komputer atau jaringan, baik produk maupun jasa, dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jadi TKJ bisa masuk atau bisa melanjutkan kuliah juga ke universitas. Oke, langsung saja. Saya akan memberikan materi apa itu jurusan TKJ. Pengenalan program keahlian atau jurusan teknik komputer dan jaringan. Apa itu TKJ? TKJ singkatan dari teknik komputer dan jaringan. Adalah kompetensi keahlian yang mempelajari informasi teknologi, IT, atau teknologi informasi, baik dari software maupun hardware, serta teknologi jaringannya. Berbekal dengan keterampilan yang didapat di TKJ, maka lulusan
TKJ diharapkan mampu menjadi tenaga ahli media, tenaga teknis, bidang komputer dan jaringan di perusahaan yang berskala besar maupun kecil. Lulusan TKJ juga mampu berwirausaha bidang IT seperti membuka jasa servis komputer, warnet, bisa membuka warnet, wifi corner, pemasangan jaringan LAN, WAN, dan internet. Perusahaan apa saja yang masuk untuk alumni TKJ? Alumni TKJ bebas milih perusahaan diminati baik perusahaan IT maupun non-IT. Karena sekarang hampir semua perusahaan sudah menerapkan IT dalam perusahaannya walaupun hanya sekedar mengolah data dan penggunaan jaringan komputer LAN maupun internet, sehingga peluang untuk alumni TKJ masih terbuka sangat lebar. Beberapa perusahaan yang telah mempercayakan alumni baik untuk operator maupun teknisi seperti bank, Astra, hotel, ISP itu seperti Telkom, Bisnet, Indosat, XL itu ISP, kantor baik kantor pemerintahan, swasta, sekolah, dan lain-lain, banyak sekali. Bahkan hampir semua bidang jurusan TKJ bisa bekerja di situ. Ya, jadi sangat-sangat dibutuhkan alumni TKJ untuk bekerja di semua bidang. Apakah alumni lulusan TKJ bisa kuliah? Lulusan TKJ sangat terbuka lebar untuk dapat melanjutkan kuliah ke berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta dengan jurusan yang sama maupun dengan jurusan yang berbeda semasa di SMK. Tapi saya sarankan agar alumni TKJ dapat melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan yang ada di Fakultas Ilmu Komputer maupun Telekomunikasi. Alumni TKJ sudah memiliki dasar yang baik di bidang IT, sehingga jika dikembang lagi di perguruan tinggi akan menjadi tenaga ahli yang handal. Ya, jadi di sini jurusan TKJ nanti setelah lulus itu bisa bekerja di perusahaan baik IT maupun non-IT, bisa berwirausaha, ya, bisa membuka jasa servis komputer atau laptop, bisa membuka wifi corner, membuka jaringan. Wifi corner itu sekarang gantinya usaha, gantinya warnet, karena warnet sekarang sudah mulai berkurang karena kalah dengan HP. Jadi sekarang teknologi sekarang diterapkan itu usahanya wifi corner. Kemudian ada lagi bisa membuka desain grafis, ya, wirausaha, membuka web desain bisa. Itu sangat-sangat, jadi bisa bekerja, berusaha, bahkan bisa melanjutkan kuliah. Berikutnya adalah struktur kurikulum TKJ. Di kurikulum TKJ ini ada 3 muatan. Yang pertama muatan nasional, itu umum. Ya, ada PAI atau Pendidikan Agama Budi-Pekerti, PABP, ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris. Mungkin di SMP sudah dapat ya, cuman di sini lebih dalam lagi untuk SMK. Kemudian yang kedua ada muatan kewilayahan, di sini ada seni budaya, ada PJOK, olahraga, bahasa Jawa. Kemudian yang ketiga ini yang berbeda dengan jurusan-jurusan lain, itu ada muatan peminatan kejuruan, itu dibagi 3. Yang pertama dasar bidang keahlian. Kalau dasar bidang keahlian ini ada simulasi dan komunikasi digital atau siskomdik atau simdik, ya. Kemudian yang kedua ada fisika, yang ketiga kimia. Ini dasar bidang keahlian di semua jurusan ada, baik TKR, akuntansi atau yang lain itu sama, ada semua untuk dasar bidang keahlian. Ini masuk ke kelas 1. Kemudian dasar program keahlian yang kedua ini juga kelas 1. Itu ada sistem komputer,
nanti mempelajari tentang seluk-beluk komputer. Kemudian yang kedua, komputer dan jaringan dasar. Ini nanti materi tentang hardware, software, dan jaringan. Yang ketiga, pemrograman dasar. Di sini nanti materi tentang membuat aplikasi. Ya. Kemudian ada lagi materi tentang dasar desain grafis. Itu nanti membuat desain menggunakan aplikasi biasanya Corel atau Photoshop, buat banner, buat cetak foto dan sebagainya itu di ini desain grafis. Ini materi kelas 10. Kemudian di kelas di kompetensi keahlian ini yang C3, muatan yang ketiga ini khusus kelas 11 dan 12 itu ada teknologi jaringan frekuensi luas. Ini nanti materi tentang ada WiFi, jaringan tanpa kabel, ya nanti gimana membuat WiFi area atau hotspot area. Kemudian ada fiber optik, ya jaringan telekomunikasi. Kemudian di sini ada administrasi infrastruktur jaringan, ini lebih luas lagi. Ya, kemudian ada administrasi sistem jaringan, ada teknologi layanan jaringan, dan PKK, produk kreatif perusahaan. Ini diampu di kelas 11 dan 12. Ini yang membedakan jurusan, semua jurusan itu ada di C2 dan C3. Kalau C1 itu sama, semua jurusan ini ada, baik TKR, akuntansi, atau jurusan apapun ini sama. Yang beda di dua ini. Ini sedikit gambaran ya tentang struktur kurikulum TKJ dari kelas 1 sampai kelas 3. Ini TKJ ini mempelajari seluk-beluk dunia komputer dan jaringan komputer. Mulai dari cara instal, demokrasi, penanganan masalah pada komputer, PC, komputer atau laptop, memperbaiki PC, membuat jaringan, membuat dan mengelola website, dan masih banyak lagi. Ini beberapa atau garis besar untuk mata diklat atau materi yang ada di EKJ. Ini ada instalasi komputer. Kalau instalasi komputer ini ada rakit, ya, bongkar, pasang. Kemudian ada atau ini header, kemudian ada instalasi sistem operasi, ini softwarenya, dan menginstal Windows, install Linux, ya. Kemudian bagaimana ini bisa memperbaiki, ya, belajar memperbaiki komputer. Kemudian pengamanan sistem operasi. Nah, ini menginstal software aplikasi baik virus, antivirus, dan aplikasi yang lainnya. Kemudian instalasi jaringan komputer LAN, dan ada instalasi jaringan WAN atau luas. Kemudian administrasi jaringan komputer, garis besar materi di TKJ. Program-program yang dikaji sebenarnya banyak. Ini salah satunya adalah di sini ada nanti ada uji kompetensi kenaikan kelas. Ya, nanti di ujian ini di mana nanti ada banyak praktek, ya, banyak praktek, terutama untuk di TKJ itu kita mempunyai sarana dan prasarana yang sudah memadai. Yang pertama lab TKJ itu sendiri, itu untuk di situ bisa untuk praktek teknisinya, bongkar pasang, kemudian perbaikan PC, terus kemudian untuk praktek jaringan, ya itu semua di lab TKJ-nya. Ada lagi lab TIK, nanti di situ untuk praktek desain grafis, pemrograman, simulasi digital, itu di situ. Jadi ada 2 lab, ya, dan khawatir serta didik juga saya bebaskan WiFi atau memakai internet di lab. Jadi
kakak kelas yang sudah masuk di TKJ itu saya bebaskan untuk bermain internet, mencari tugas atau apa ya di lab ya, supaya kalian itu lebih mengerti, lebih paham ya, tentang materi-materi yang ada di TKJ. Jadi manfaatkan internet yang ada di lab itu gratis semuanya. Kemudian di sini ada praktek kerja industri. Nanti di TKJ ada PKL atau magang, bisa di pemerintahan, di kantor ya, baik kantor pemerintahan maupun swasta, misal di kecamatan, di kelurahan itu bisa, di warnet juga bisa, di perusahaan-perusahaan besar juga bisa. Jadi untuk PKL atau magang ini selama 4 bulan, dari mulai bulan Desember sampai Maret, nanti siswa belajar bagaimana bekerja ya, bagaimana bekerja di perusahaan atau di tempat usaha. Jadi selama 4 bulan ini nanti siswa yang PKL itu dari rumah langsung ke tempat PKL-nya itu istilahnya menempa, mencari pengalaman, mencari ilmu yang ada di tempat PKL tersebut. Itu di kelas 11. Kemudian ada uji kompetensi kelulusan. Sebelum lulus itu ada diujikan ujian praktikum lulusan. Di sini UPK namanya, ujian praktek kejuruan. Nanti yang menguji ada uji internal dan eksternal. Mana nanti kalau ujian itu kami mengundang, biasanya di TKJ mengundang dari Bisnet. Ya, nanti ada penguji internal itu guru-guru TKJ yang ada di ISTAK. Kemudian ada penguji dari luar. Jadi benar-benar diujikan prakteknya. Jadi nanti di TKJ banyak prakteknya ketimbang teorinya. Jadi biar siswa lebih paham. Kemudian di TKJ juga ada business center, unit usaha khusus TKJ. Dan nanti ada kunjungan industri di kelas 10. Tapi dengan kondisi pandemi ini sementara belum bisa untuk kunjungan industri. Jadi dulu itu sebelum ada pandemi, setiap tahun biasanya ke Jakarta. Kalau TKR, jurusan TKR itu ke perusahaan otomotif seperti Suzuki. Nah, kalau di TKJ biasanya ke Telkom ya, perusahaan jaringan atau perusahaan komputer itu. Nanti berkunjung ke situ dari pagi sampai siang, setelah siang baru wisata ya. Tapi dengan kondisi pandemi ini sementara belum bisa diberangkatkan. Dan masih banyak program TKJ yang lain yang nanti ya saya ingin memanjakan siswa-siswi saya sendiri, Indra Setiawan, sebagai kepala jurusan, nanti mengajar komputer jaringan dasar KJD, nanti itu kelas 10. Nanti ketemu saya, apel ini KJD, kemudian produk kreatif perusahaan PKK ini kelas 3 atau kelas 12. Administrasi infrastruktur jaringan AIJ itu kelas 11, dan simulasi digital juga ini kelas 10. Nanti ketemu saya kelas 10 itu di materi KJD dan simulasi digital. Yang kedua adalah Paworo Karseno, itu mengajar sistem komputer, itu kelas 10. Kemudian ada teknologi layanan jaringan TLJ kelas 2 dan 3 atau 11 dan 12. Administrasi infrastruktur jaringan AIJ itu kelas 12. Yang ketiga ada Pak Martin Supekti, itu nanti mengajar itu PKK, produk kreatif perusahaan, itu kelas 11.
Administrasi Sistem Jaringan ASJ kelas 11 dan 12, dan simulasi digital itu kelas 10. Ini nanti jurusan untuk simulasi digital ini jurusan TKR. Untuk TKJ-nya simulasi digital nanti dengan saya. Kemudian ada yang keempat, Devi Febriani Eskom, itu mengajar pemrograman dasar, itu kelas 10 TKJ, desain grafis itu kelas 10 TKJ, dan simulasi digital itu untuk kelas 10 TKR. Jadi untuk simulasi digital ini baik TKJ maupun TKR dapat ada materi ini. Jadi di tenaga pengajar TKJ itu ada 4, saya, Pak Woro, Pak Martin, dan Bu Devi. Sekilas sudah saya jelaskan. Sekali lagi, selamat datang di jurusan TKJ SMK Istek Kota Tegal. Berikut saya akan menjelaskan lebih lagi terkait dengan TKJ. Ini saya buat untuk promosi ya. Jadi jika mau pintar di bidang komputer, mau bisa pasang jaringan wireless, mau bisa servis laptop atau PC, mau bisa desain grafis, pemrograman maupun wirausaha, gabung di jurusan TKJ SMK Istek Kota Tegal. Keunggulan jurusan TKJ itu yang pertama, nanti siswa bisa merakit komputer, laptop, mampu pemrograman website, mampu jaringan wifi, jaringan tanpa kabel LAN, WAN, mampu instalasi software, mampu desain grafis, dan banyak lapangan pekerjaan. Itu yang sudah saya jelaskan tadi. Ini peluang kerjanya TKJ ya, bisa jadi teknisi komputer, jaringan di perusahaan atau di mana saja, terus bisa masuk ke toko komputer, bekerja di toko komputer, di kantor swasta, pemerintahan, perusahaan, kampus atau universitas, dan pengusaha komputer bisa wirausaha komputer. Ini materi yang ada di TKJ secara garis besar yang tadi saya jelaskan. Di sini ada hardware, software, perakitan, ya, perbaikan, servis ya, desain grafis, pemrograman, kemudian ada simulasi digital, ada jaringan komputer. Ini lab TKJ-nya, ya. Ini peralatannya. Kemudian ini lab TKJ untuk praktik teknisi dan jaringan. Ini berikutnya lab praktek siskondik atau simdik. Ya, ini labnya. Ini komputernya untuk praktek pemrograman dasar, desain grafis di sini nanti. Kemudian ada praktek perakitan dan perbaikan di sini. Kelas kalian sudah praktek, nanti banyak prakteknya ya. Kemudian ada lagi di sini praktek perbaikan komputer atau PC, tadi perbaikan laptop ya, ini perbaikan komputernya. Terus ada lagi di sini praktek desain grafis dan pemrograman ya, bisa di lab TKJ ini atau tadi di lab yang kedua di Siskondik atau TIK. Ini ada praktek jaringan komputer ya, yaitu banyak kabel-kabel untuk jaringannya. Ada ya, nanti ada pakai kerja khusus, itu pakai pakaian khusus ya, wearpack namanya untuk praktek. Ini praktek TIK simulasi digital, di sini labnya. Nah, ini dulu pas buat UNPK. Berikutnya ujian praktek ini yang kelas 12, nanti ada ujian khusus sendiri. Ada penguji dari internal SMK dan ini ada dari luar, penguji
dari Bisnet nih, karena kerjasama dengan Bisnet. Kemudian ini kegiatan praktek ya, jadi nanti ada baju khusus ya, namanya backpack itu yang hijau. Ini sebagai promosi ya, SMK Istek, yuk pilih jurusan TKJ karena sangat-sangat dibutuhkan di semua bidang. Tidak usah bingung nanti mau kerja apa, semua bisa masuk. Nah, ini promosi untuk SMK Istek. Di program sekolah itu ada fikih, aswaja, Al-Quran hadis ya. Kemudian ada PKK, Bursa Kerja Khusus yang menyalurkan alumni. Nah, mari bergabung di jurusan TKJ. Selamat untuk peserta didik baru 2021-2022 yang memilih jurusan TKJ. Jadi peluangnya sangat besar sekali untuk abad 21 ini. Jadi tidak usah khawatir, untuk masuk jurusan TKJ sangat-sangat dibutuhkan. Ya, bahkan sekarang jadi kebutuhan utama untuk teknologi informasi, baik komputer, laptop itu sekarang ya sudah banyak lah, intinya banyak yang memakai, apalagi kuota itu kebutuhan utama sekali. Jadi tidak salah pilih ya, kalian masuk ke jurusan TKJ, nanti saya akan memberikan yang terbaik. Saya akan memberikan yang terbaik, khususnya jurusan TKJ, supaya kalian bisa pintar di bidang komputer, jaringan, internet. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti komunikasi bisa melalui WA, bisa tanya lebih dalam lagi terkait dengan jurusan TKJ. Sebelum saya akhiri di materi pengenalan jurusan TKJ, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang salah dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.